Saya percaya di tempat ini setiap kita adalah orang-orang yang rindu ada surga, amin. Boleh angkat tangan saudara. Saya bisa merasakan Tuhan. Saya bagaimana melihat Tuhan hari-hari ini bekerja sangat hebat dan luar biasa. Setiap kali surga dan penyembahan itu diturunkan, ada sebuah yang berubah. Ada sebuah yang berubah. Karena apa? Ada sebuah mezbah yang terus dinaikkan oleh penyembah-penyembahnya. Dan tiba-tiba Tuhan cuma bilang, ada beberapa poin saudara sebelum mungkin saya gak akan panjang. Karena saya berasa ada Tuhan di tempat ini. Dan dia pengen melakukan lebih. Cuman saya pengen ngasih dasar buat saudara. Supaya saudara tahu mezbah apa sih yang bersentuhan dengan surga. Karena sekali lagi, seringkali kita gak matching dengan surga. Karena kenapa? Dia tidak menemukan mezbah itu di dalam kita. Karena surga itu selalu terkoneksi dengan mezbah. Mezbah yang diletakkan dengan korban. Apa korbanmu hari-hari ini sama Tuhan? Karena kenapa? Gak akan ada surga yang menyentuh bumi tanpa dia melihat ada sebuah mezbah. Dan tiba-tiba Tuhan waktu tadi malam Tuhan ngomong bahwa di surga itu banyak sound saudara. Ada begitu banyak nada. Dan bagaimana kita menyentuh bumi, surga menyentuh bumi. Bagaimana surga itu diturunkan di setiap kita. Mau gak mau saudara, dia harus menemukan mezbah. Ya, saudara sebelum nanti saya serahkan mungkin ke Pastor Leo atau ke Ibu Ripka. Tuhan tiba-tiba bilang, nak kasih tahu para penyembahku. Di surga itu banyak sound. Ya, mungkin PPT-nya bisa dikeluarin sebentar, langsung aja saudara ya. Dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, next. Tiba-tiba Tuhan ngomong di surga itu ada sound yang namanya tahu diri saudara. Firman Tuhan dengan bilang gini, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkota itu di hadapan tahta sambil berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Saudara, seberapa kita tahu diri? Karena di surga para tua-tua dan penyembah itu melemparkan mahkota. Tapi seringkali kita di bumi mencari mahkota, betul saudara? Saya juga lihat hidup saya. Seringkali saya gak pernah bisa meletakkan mahkota saya. Saya mencari yang namanya mahkota. Saya mencari yang namanya pujian. Maka gak pernah ada surga yang menyentuh bumi. Gak pernah ada heavenly worship. Karena kenapa? Tidak tahu diri. Sound tidak tahu diri, tidak ada lagi tentang dirimu. Itulah penyembahan surga. Gak ada lagi tentang diri setiap kita. Gak ada lagi seberapa kamu hebat, seberapa kamu jago main musik, seberapa kamu bisa nyanyi. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, bukan tentang dirimu, tapi tentang engkau mengenal pribadiku. Satu hari saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku sudah main di ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang. Dan saya bilang gini, Tuhan, Engkau paling suka aku main di mana? Dan tiba-tiba hari itu Tuhan bilang dengan jelas. Maka saya bilang gini, pengertian saya tiba-tiba mengerti bahwa penyembahan surga gak pernah ditentukan seberapa kamu hebat dan seberapa kamu jago dalam memainkan instrumen itu. Tiba-tiba Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, Engkau paling suka aku ada di mana? Dan tiba-tiba hari itu Tuhan cuma ngomong, nah, engkau seorang anak miskin yang hari itu mungkin gak punya alat musik. Rumahmu digubuk. Dan aku menemukan penyembahan. Karena hari itu aku ambil sebuah papan dan aku mulai gambarin piano. Tanpa saya tahu itu saya main kunci apa. Tanpa saya tahu itu chord apa. Dan tiba-tiba bilang Tuhan bilang, nah aku sangat menikmati penyembahanmu. Waktu dengan papan itu. Padahal itu saya orang bodoh, saya orang miskin, saya gak ngerti apa-apa. Tiba-tiba Tuhan bilang, aku menikmati penyembahan itu. Aku menikmati sound yang naik di hadapanku. Aku menikmati mezbah
yang Engkau beri buat aku. Mezbah tahu diri. Dan saya cuma bilang teman-teman, seberapa engkau tahu diri, surga menantimu. Heavenly worship. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, aku sangat menikmati penyembahan waktu engkau main musik dengan keyboard papan. Dan tiba-tiba Tuhan tidak menikmati kok penyembahan aku waktu aku main di ratusan ribuan orang. Dia menikmati waktu saya tahu diri. Next saudara ya. Saya cuma bilang teman-teman, tahu diri. Sound, rasa hormat. Seberapa kamu punya rasa attitude hormat sama Tuhan. Saudara, kalau ayatnya sangat bagus itu the message langsung. Lalu aku mendengar suara paduan suara yang banyak. Suara air terjun, suara guntur yang kuat. Haleluya, Tuhan bertata. Saudara tahu ada sound yang dikeluarkan dengan rasa hormat. Itu yang akan menyentuh surga. Next saudara, saya rasa Tuhan mau kerja. Ada sound kekudusan. Sound kekudusan artinya apa? Kamu terpisah dengan dunia. Kamu dipisahkan dengan dunia. Saya cuma bilang penyembahan. Kita lihat hari-hari penyembahan di gereja-gereja Tuhan tertutup. Dihentikan mungkin 70-80% penyembahan di gereja itu diberhentikan. Saya cuma bilang penyembahan, stop dengan penyembahan yang model gereja saudara. Karena ujung-ujungnya mereka tertutup. Tapi waktu engkau memilih kekudusan, artinya terpisah dengan dunia. Menjadi beda dengan dunia. Next, ada sound kekudusan. Next, ada sound satu bahasa. Dan firman Tuhan bilang gini di terjemahan The Passion Current. Karena Tuhan adalah Tuhan harmoni. God of harmony. Keren. Saya tiba-tiba bilang gini, waktu kamu satu bahasa dengan Tuhan. Bahasa pengabdian, bahasa mezbah, bahasa tahu diri, bahasa hamba, bahasa hineni. Itu yang mendatangkan surga. Itu yang mendatangkan heavenly worship. Waktu kau satu bahasa dengan Tuhan. Satu erangan dengan Tuhan. Satu kerinduan. Satu hasrat. Satu gelora untuk surga menyentuh bumi. Ada satu bahasa. Yaitu bahasa penyembahan. Bahasa mezbah. Saudara, kita harus satu bahasa dengan Tuhan. Waktu engkau tahu diri, engkau satu bahasa. Engkau hidup dengan kekudusan Asia terpisah dengan dunia. Akan ada sebuah nyanyian. Penyembahan surga yang akan memulihkan satu nasib bangsa. Dan kita nggak punya waktu banyak. Kita harus menurunkan surga itu turun ke bumi. Amin. Kita harus menurunkan surga itu turun ke bumi. Karena kenapa? Kita harus mengeluarkan sound-sound yang tadi saudara sudah baca. Tahu diri. Kekudusan satu bahasa. Dan itu yang membuat surga turun di tempat ini. Saya nggak tahu sampai hari ini saya merasa badan saya begitu amat sangat panas. Saya tahu roh Tuhan sedang menyambar setiap kita. Tapi Tuhan bilang dia harus menemukan mezbah itu di dalam hidupmu. Dia harus menemukan mezbah itu. Ya. Dan kita akan menyembah Tuhan. Dan saya percaya saya nggak bisa ngomong terlalu banyak. Karena saya tahu Tuhan pengen kerja. Dia ingin menyambar kita. Dan sampai penyembahan heavenly worship itu turun atas setiap kita. Amin. Saudara-saudara yang cukup siap dan mau boleh angkat tanganmu. Kita akan sama-sama mengalir dan kita akan menarik yang surga itu turun ke bumi. Amin. Kiara nama ya Tuhan, mari ya Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Saudara sambil sembah Tuhan, sambil siapkan hatimu. Ku rindu Entah bagaimana caranya sambar kami siang hari ini termasuk hidupku. Allah Roh
Ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadiratmu. Minta sekali lagi saudara. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu di dalam hidupku. Oh Allah, mulai siapkan mesbah saudara masing-masing. Kalau ada yang saudara harus taruh, siapkan di hadapan Tuhan. Kalau ada yang kau harus taruh, siapkan di hadapan Tuhan. Jelikanku, jamalah-Ku, Jelikanku, Engkau yang Tuhan minta sesuatu di hidupmu. Siapkan, siapkan, siapkan. Jelikanku, jelikanku, jamahku biarlah nama Yesus Ramu ku sembah, ku sembah. Kuduslah, korabakaya sekan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, mulia. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu.